Baik Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah. Bersyukur kita atas nikmat iman. Kenapa kita bersyukur atas nikmat iman? Karena iman ini pondasi hidup kita dasar. Karena tanpa iman ini tak berguna apapun yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang kemarin puasa Ramadan tapi tak beriman, berguna puasanya? Ada orang solat tapi tak beriman. Banyak Bapak Ibu. Coba nanti hari raya Idul Adha. Bahkan di beberapa wilayah negara seluruh Timur Tengah, saya lama di Saudi, itu banyak orang-orang yang kepengen dia non muslim Pak, tapi kepengen dia berbuat seperti orang maka puasa itu ikut dia, karena dia merasa puasa itu luar biasa dosanya, memberikan kegembiraan, maka ikut puasa dia, tapi dia tidak beriman, dia tidak muslim. Berguna puasanya? Begitu juga. Coba nanti hari raya korban itu banyak bertanya nanti jemaah di masjid itu, Pak Ustadz kalau non muslim menyerahkan korban gimana? Coba ikut Pak. Buka puasa itu banyak sekali orang non muslim yang menyediakan buka puasa untuk orang Islam. Tapi Bapak Ibu itu kan kebaikan itu. Tapi bermanfaat enggak kebaikan itu di sisi Allah untuk akhiratnya? Kalau untuk akhirat enggak, tapi untuk dunia, maka orang kalau dia tidak beriman, kebaikannya Allah berikan hanya sebatas dunia saja. Mungkin rezekinya dimurahkan Allah, namanya harum karena dia berbuat baik, tapi iman tak ada, cuman tidak bermanfaat untuk akhirat. Tapi kalau kita beriman, dunia, Masya Allah. Itulah nikmatnya iman ini. Bersyukur kita Bapak Ibu. Kemudian bersyukur kita juga menjadi orang yang muslim, bukan hanya sekedar iman, tetapi kita implementasikan di dalam keislaman kita. Maka kita Bapak Ibu sekalian, kenapa kita bersyukur? Karena kegembiraan kita ini, kebahagiaan kita dengan keislaman inilah. Pada malam hari ini kita melakukan acara namanya halal bihalal. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, ini acara ini sebenarnya kalau istilah, memang ini istilah domestik orang Indonesia ini, halal bihalal ini. Dalam kamus-kamus apa enggak ada. Bapak Ibu, ini memang murni ya. Acara ini yang diberi nama halal bihalal itu ya memang di negara kita. Pergi kita ke negara lain tidak ada namanya acara halal bihalal. Cuman substansi acara ini luar biasa. Apa di antara substansi acara ini? Ini mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian oleh Ramadan, oleh Idul Fitri, bahwa Ramadan dan Idul Fitri telah mengajarkan kepada kita yang namanya atau yang saya sebut dengan konsep bergembira, konsep bahagia. Karena semua kita ini hidup Bapak Ibu untuk bahagia. Tidak ada orang yang tidak kepengen bahagia. Bahkan orang muslim itu, orang beriman itu, apa doa yang diajarkan Allah, dan bahkan itu dianjurkan oleh Rasulullah, doa itu sebagai penutup setiap doa kita. Apa doa kita? Doa yang diajarkan Rasulullah itu, dan itu Allah juga mengajarkan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa Allah yang mengajarkan dalam surah, dalam Al-Quran ada. Kemudian Rasulullah menganjurkan kepada kita doa ini dijadikan penutup setiap doa. Maka Bapak Ibu kalau ada orang memimpin doa, terakhirnya selalu Rabbana atina. Memang begitu sunnahnya, Rasulullah mengajarkan. Apa arti doa itu? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Maka Ramadan kemarin Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita konsep bagaimana kita bahagia di dunia dan bagaimana kita bahagia di akhirat. Apa yang pertama yang perlu kita ambil pelajaran dari Ramadan? Idul Fitri. Pertama sekali,
Apa sih yang harus kita gembirakan dalam hidup ini? Sebenarnya apa yang menjadi materi kebahagiaan kita, puncak kebahagiaan kita dalam hidup ini apa? Bapak Ibu, orang punya kekayaan, apakah itu puncak kebahagiaan? Orang punya kendaraan mewah, apakah itu yang membuat dia bahagia? Punya pangkat, banyak titel, apakah itu yang membuat dia bahagia? Punya banyak anak, apakah itu membuat dia bahagia? Sukses anak-anaknya, sekolah, apakah itu membuat dia bahagia? Bapak Ibu, semuanya itu faktor-faktor kebahagiaan. Dan tidak ada masalah orang bahagia dengan itu, karena itu semuanya karunia Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada yang diajarkan oleh Ramadan dan Fitri kepada kita, apa sebenarnya hakikat kebahagiaan dan apa yang paling tinggi puncak kebahagiaan kita dalam hidup ini sebagai orang beriman. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bapak Ibu sekalian, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman itu, bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Mereka itu dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira. Karena karunia dan rahmat Allah itu jauhlah lebih tinggi daripada seluruh yang telah mereka kumpulkan daripada dunia ini. Ke seluruh dunia ini mereka kumpulkan dunia ini, maka apa? Puncaknya pertama fadlullah wa rahmatuhu. Ahli tafsir mengatakan fadlullah itu adalah Al-Quran, wa rahmatuhu itu adalah Islam. Jadi apabila seseorang di dalam hidup ini dekat dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian di dalam hidupnya dia mampu mengamalkan Islam, maka inilah puncak kebahagiaan. Dan inilah yang perlu kita bahagiakan utama dan pertama sekali dalam kehidupan ini. Maka orang-orang beriman, Bapak Ibu ya, kita ini, saya juga berjalan kemana-mana. Saya pernah ke Australia, pernah ke New Zealand, pernah di Eropa, jalan-jalan lah. Kadang-kadang kasihan juga melihat mereka. Tradisi hidup orang-orang Eropa tuh, kalau saya melihat mereka itu sekarang banyak tak beragama lagi. Karena mereka banyak yang menjadi ateis. Rumah ibadah kan banyak yang kok dibilang muslim tak kamu ada, bilang ini juga tak ada. Jadi mereka banyak ateis. Tapi ada yang kasihan hidup mereka itu kena susah mereka mencari bahagia itu, Pak. Oleh itu Bapak Ibu ya, jangan kita meniru-niru ya dalam kehidupan sosial. Ya cara-cara hidup mereka. Karena masalahnya apa? Banyak mereka yang hidup tak ada beriman. Sehingga mereka cari kebahagiaan macam-macam caranya. Maka salah satu saya lihat mereka cari bahagia gimana? Mereka selalu kalau sudah mendapatkan rezeki itu nama gaji apa, itu mereka selalu menabung. Sekian persen mereka tabung. Itu tabungan itu untuk apa? Untuk jalan-jalan, cari kesenangan. Karena gimana hidupnya, pagi berangkat kerja, setelah berangkat kerja pulang. Apa yang mereka buat kadang-kadang? Pergi ke karaoke, pergi ke kafe. Di kafe dia cari hiburan. Kadang-kadang mabuk, kadang-kadang berjudi. Kadang sedang mabuk pulang. Nanti pagi cari duit lagi. Gitu terus. Kadang-kadang kalah judi, panik, stres. Maka mereka terpaksa mereka menabung kemana cari kebahagiaan. Karena unsur kebahagiaan mereka tak ada. Terpaksa mereka jalan-jalan. Tapi kita orang beriman, Masya Allah Bapak Ibu, orang Islam tidak perlu nabung-nabung terjalan ke sini ke sana. Kenapa? Karena kebahagiaan kita dengan agama. Dan itu Allah perbaharui seluruh. Coba Bapak Ibu, subuh-subuh nanti azan berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Setelah itu Bapak Ibu pergi kita ke masjid, Masya Allah, berwudu, bersih, pakaian. Lalu kita masuk masjid berjamaah. Selesai berjamaah kita keluar, lega hati itu, puas hati itu, lapang fikir, bahagia rasanya. Tapi coba Bapak Ibu bangun subuh jam 9 pagi, gelap rasanya dunia ini. Ya Allah, tak jelas hidup ini. Itu terlambat solat itu.
Tapi coba solat pada waktu berjamaah di masjid, bahagia tak? Bahagia jemaahnya, bahagia ketemu dengan seorang, apalagi apa? Duduk-duduk pula apa? Sambil-sambil ngopi, sambil-sambil duduk bersama. Kebersamaan ini kan membuat bahagia. Kadang kalau bapak ibu duduk sendiri di rumah sedih, macam-macam setan bisik-bisik kan. Kadang-kadang semangat melemah. Tapi kalau begini, coba semangat. Maka disuruh kita kumpul 5 kali sehari semalam solat berjamaah. Setiap Jumaat nanti berkumpul pula dalam skop yang lebih besar. Kemudian 2 kali setahun kumpul lagi dalam bentuk Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti sekali seumur hidup minimal kalau kita sanggup disuruh kumpul di Arafah. Kumpul itu memberikan kita semangat dan kebersamaan luar biasa. Bapak ibu sekalian, kita coba solat kita bahagia. Coba Ramadan kemarin. Jadi salah satu bapak ibu sekalian, kenapa Allah syariatkan kepada kita agama ini untuk membahagiakan kita. Maka kalau orang tak berbahagia dengan agama, tak mengerti itu agama. Kalau tak bahagia dengan solat, berarti tak paham dia solat. Jadi Rasulullah tahu enggak bapak ibu? Dia sendiri bilang, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Puncak kebahagiaanku Allah jadikan di dalam solatku. Maka Aisyah Pak pernah ditanya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Aisyah, datang beberapa orang sahabat. Cobalah ceritakan ketika kamu hidup dengan Rasulullah, apa sesuatu yang sangat berkesan dalam hidupmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah cerita begini. Satu malam saya sudah tidur satu selimut dengan Rasulullah. Jadi sudah satu selimut. Tapi tiba-tiba Rasulullah duduk. Dan dia bertanya, meminta kepadaku, Aisyah, izinkan aku solat. Minta izin tu. Jadi begitulah mulianya akhirat Rasulullah. Karena malam itu kan hak isteri tu. Maka kalau mau ke mana-mana minta izin sama isteri. Orang-orang sekarang minta izin tak? Duduk pun di kafe harus minta. Rasulullah solat minta izin. Begitulah halus akhlaknya Rasulullah SAW. Maka apa kata Aisyah? Ini jawaban Aisyah ini menarik. Ya Rasulullah, silakan. Aku sangat bahagia melihat kamu melaksanakan sesuatu yang membuatmu paling bahagia. Artinya apa? Aisyah tahu Rasulullah itu paling bahagia ketika solat. Kalau ibu-ibu ditanya kira-kira, Bu, ibu kan punya suami, ditanya ibu punya kan suami ibu, yang ibu ketahui puncak kebahagiaannya ketika apa? Kira-kira ada ibu yang menjawab enggak? Saya tahu suami saya paling bahagia itu ketika solat. Apa bu, ibu-ibu? Allahu Akbar. Karena solat itu membahagiakan. Jadi tujuan Allah mensyariatkan solat itu supaya membahagiakan. Maka bapak ibu, setelah kita dipanggil solat, ada panggilan bahagia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka orang yang solat tak boleh tak bahagia, harus bahagia. Jadi bapak ibu, kalau waktu solat mau datang, kan ada tukang azan Rasulullah, siapa namanya? Bilal. Jadi Rasulullah ingatkan itu Bilal, padahal Bilal kan sudah tahu dia. Tapi Rasulullah saking rindunya untuk solat itu, apa kata Rasulullah memerintahkan Bilal itu untuk azan? Rasulullah bilang begini, "Hai Bilal, azan kau." Tidak begitu. Tapi coba apa kata Rasulullah dalam redaksinya ketika dia mengingatkan supaya Bilal mengumandangkan azan? Ya Bilal, arihna bis salat ya Bilal. Allahu Akbar. Hai Bilal, bahagiakan kami dengan solat. Dengan panggilan solat. Maka azan itu Pak membahagiakan. Maka azan itu oleh Rasulullah untuk azan khusus di masjid. Rasulullah itu, Bilal itu azannya bukan dalam masjid, di luar masjid. Jadi ada di samping dulu, di samping masjid Rasulullah itu ada gedung tinggi. Maka minta izin Rasulullah kepada yang punya supaya dijadikan tempat azan. Berdiri dari siapa Bilal, maka Bilal itu berputar kiri, putar kanan.
Dan Bilal itu kenapa dia disuruh? Ya karena masalahnya Pak, suaranya merdu, panjang suaranya. Nah, maka kalau untuk azan, sebenarnya untuk azan kalau bisa apa? Sejauh mungkin mikrofonnya. Tapi ingat, yang muazzinnya harus cari yang suaranya yang indah. Karena kalau suara azan itu dikumandangkan oleh orang yang tepat, Masya Allah, membahagiakan. Jadi apa kata Rasulullah? Arihna bis salah. Bapak ibu, itu salat, puasa. Ada kemarin yang sedih memasuki puasa? Hah? Coba sekarang. Mau masuk puasa kemarin kita semua bergembira, macam-macam acara. Namanya marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Semakin dekat Ramadan datang, semakin lapang hati kita. Ya Allah, padahal Bapak Ibu ya, susah-susah sebenarnya. Lapar, haus kok disambut dengan gembira. Allahu Akbar. Coba berseri-seri wajah orang-orang Islam, orang-orang beriman menyambut di Ramadan. Dan dia bersyukur sekali, ya Allah. Bahkan meminta. Dulu generasi salaf, sahabat Bapak Ibu sekalian mencontohkan berapa lama mereka berdoa meminta supaya Allah pertemukan dengan Ramadan. Selesai Ramadan ini 6 bulan mereka berdoa. Apa doa mereka? Supaya amal yang telah mereka laksanakan di Ramadan yang telah lalu diterima. 6 bulan. 6 bulan berikutnya mereka tak berhenti berdoa, semoga Allah pertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Karena Bapak Ibu ya, kalau kiamat dah terjadi, Ramadan pasti akan datang insyaAllah. Cuma kan pertanyaannya, ketika Ramadan itu datang, kita masih di atas bumi atau sudah tidak? Kan itu jadi masalah. Ramadan akan datang Pak. Maka kita selalu berdoa. Bapak Ibu, Rasulullah bilang apa? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka jangan lupa berdoa, yang perbanyak doa. Bapak Ibu sekalian, berdoa kita supaya masuk Ramadan. Ketika Ramadan masuk, kita berbahagia. Kemudian coba proses Ramadan itu semuanya membahagiakan. Ibu-ibu padahal bangun jam 2 malam, jam 1 malam masak, tapi senang tak? Senang, Masya Allah. Bapak berubah jadual sarapannya. Biasa sarapan jam 8, jam 7, sekarang ngantuk sudah. Bangun tapi bahagia, berkumpul anak, istri, cucu, semuanya sahur. Allahu Akbar. Pak, kebahagiaan itu ya tidak bisa dibeli dengan materi itu. Tidak bahagia Bapak Ibu kemarin kumpul dengan anak semuanya sahur bersama. Ibu-ibu hilang lelah capeknya memasak, kan melihat. Masya Allah. Dan bahagia kita bisa menahan. Setelah itu apa? Puasa kita tahan. Kemudian kita bahagia menjelang, menunggu detik-detik terbenam mata. Menjelang semakin dekat terbenam matahari, semakin bahagia. Pas azan berkumandang, Masya Allah, lapang dada itu. Bapak Ibu, untuk apa sebenarnya saya kalau supaya kita bahagia. Dan kebahagiaan itu diperbarui. Setelah itu apa? Bahagia lagi kita sama-sama. Tidak kenal capek dan lelah kita. Jadi kalau senang itu tak terasa lelah. Padahal coba bayangkan, puasa dari tidak makan-makan, minum, setelah maghrib berbuka, barangkali makan, ya biasanya kan harusnya siap-siap tidur, istirahat. Ini enggak, mempersiapkan pula diri untuk sholat berjamaah. Setelah itu tarawih, tapi tak terasa badan itu capek karena semuanya dihadapi dengan senang. Jadi orang kalau sudah senang Pak, tidak merasa. Tapi coba kalau dipikir-pikir kadang, ya Allah kok bisa ya. Kadang-kadang setelah tarawih tadarus pula itu. Masya Allah. Itu sahur lagi nanti. Kemudian di akhir Ramadan kita juga disuruh bergembira. Masya Allah. Selesai nanti kita Idul Fitri, selesai kita Ramadan berpuasa, maka kita disyariatkan untuk bergembira. Maka di hari raya Idul Fitri itu hari makan dan minum. Kenapa indikator bergembira itu makan dan minum? Maka kalau orang tak makan dan minum itu orang sedih itu. Maka apa? Tak boleh kita puasa hari Idul, semuanya harus bergembira. Dan kita disuruh bergembira bukan hanya sendiri. Semua
Orang-orang beriman harus kita gembirakan, khususnya mereka yang fakir miskin. Jadi di sini konsep bergembira. Artinya Bapak Ibu sekalian, Allah punya tujuan di balik syariat ini. Untuk apa? Karena kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kunci bahagia di dunia, kunci bahagia di akhirat satu saja. Amalkan syariat. Maka Allah bebankan kita untuk mengamalkan syariatnya supaya kita bahagia dengan syariat. Itulah sebabnya kita orang beriman ini tak boleh menyambut perintah Allah dengan hati yang sempit. Dan tak boleh kita menyambut perintah Allah dengan perasaan sulit atau merasa terbebani, tak boleh. Maka dalam Al-Quran bersumpah, apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam firman-Nya, apa kata Allah? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini kata Bapak Ibu sekalian, kata Allah, demi Tuhanmu hai Muhammad, tidaklah mereka itu beriman. Ini iman kita itu dinafikan oleh Allah. Sampai apa? Sampai kita menerima semua apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah kepada kita. Kemudian kita tak mendapatkan sedikit pun dalam hati kita rasa susah, rasa sulit, rasa terbebani di dalam hatinya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Apapun yang keputuskan untuk mereka, mereka tidak ada merasa kesulitan untuk menerimanya. Maka Bapak Ibu, dalam agama ini nikmat yang paling dahsyat itu apa? Nikmat lapang dada menerima agama. Maka di dalam Al-Quran ada surat, mungkin Bapak Ibu apa rata-rata, Allah memberikan karunia kepada Rasulullah, dan ini dihitung oleh Allah karunia-karunianya kepada Rasulullah. Apa karunia yang pertama yang Allah sebut yang diberikannya kepada Rasulullah? Maka orang kalau sudah dapat kita ini, Pak, Masya Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa itu? Pertama, alam nashrah laka sadrak. Yang kedua, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak. Kalau sudah itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu surat itu ya, coba Bapak Ibu amati, itu konsep hidup itu. Orang yang mendapatkan nilai-nilai substansi surat ini dalam hidupnya, hidup diwarnai oleh nilai-nilai ini, Masya Allah. Nah, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah buat dadamu lapang, hai Muhammad? Dada lapang, Pak. Pertama, lapang menerima agama, lapang mengamalkan agama, lapang. Kemudian lapang untuk berkorban demi agama, lapang hatinya belajar agama. Bahkan apa? Lapang hatinya menerima segala konsekuensi dalam. Bahkan apa? Kata orang, barang dia susah, barangkali dia menderita, tetapi dia sangat bahagia kerana penderitaannya demi agama. Alam nashrah laka sadrak. Bapak Ibu, maka kita periksa ini, hati kita periksa terus, bahagia kita dengan agama ini atau kita merasa sulit. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, ini saya gambarkan bagaimana Allah kepingin supaya dengan agama ini kita bahagia. Maka Allah jelaskan untuk apa Allah syariatkan agama ini kepada kita, supaya jangan kita merasa beban. Karena ada orang lain sekarang Bapak Ibu, apa orang Islam ini susah sekali jadi orang Islam ini, banyak sekali bebannya. Kenapa? Mereka bayangkan ada agama cuma solat sekali seminggu, tapi yang sekali seminggu ini Bapak Ibu sekalian, bayangkan sekali seminggu, bukan mereka berat sekali. Ini bingung dia melihat, kok umat Islam ini solatnya 5 kali? Bingung itu. 5 kali sehari semalam. Puasa sebulan. Jadi ada cerita-cerita kawan-kawan itu, dia non muslim ya,
Jadi dia bilang, dia ada kawan itu, ya karena dia teman akrab dengan orang Muslim, jadi bergurau lah dia dengan orang itu. Tapi kamu masuk Islam lah kamu. Nak masuk Islam, nak Islam tu menjadi Islam tu. Kan gitu katanya. Tu apa kata yang non Muslim ini? Malas saya masuk Islam itu karena saya baca Islam itu terlalu banyak perkaranya katanya. Rukun Islam berapa? 5 perkara katanya. Rukun iman 6 perkara. Kemarin saya katanya sempat berperkara, saya 1 perkara saja habis 25 juta katanya. Ini perkara Islam ini banyak. Berat Islam ini. Dia kalau lucu saja. Artinya Bapak Ibu sekalian, ada orang menggambarkan Islam ini, itu maksudnya. Tapi bagi kita happy sekali. Bahkan apa? Agama itu kita cari. Perintah Allah itu jelimet kita perhatikan. Maka di sini Bapak Ibu, alam nasrah laka sadrak. Kalau kita diberikan kelapangan, lapang dada dalam agama ini, Masya Allah. Maka di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, di situ ada 4 perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu. Hai orang-orang beriman, kalau kamu hendak salat, salat yang wajib 5 waktu. Tapi ingat, kamu jangan salat begitu saja. Kalau kamu berhadas, maka sebelum salat kamu harus berwudu. Disuruh berwudu. Kalau seandainya kamu itu berhadas kecil, kalau berhadas besar, wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kamu junub, mandi dulu, baru kamu sholat. Kemudian kalau tidak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi disuruh sholat 5 kali. Sebelum sholat itu harus berwudu. Kalau jadi junub harus mandi, kemudian harus tayammum. Agama terlalu berat katanya. Tapi apa rayuan Allah di akhir ayat itu kepada kita? Allah katakan di akhir ayat itu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid dini min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar. Apa kata Allah dalam ayat itu? Orang-orang beriman, saya perintahkan kalian salat, saya perintahkan kalian berwudu, mandi, kemudian juga perintah-perintah lain. Tidak ada sama sekali Allah membebankan seluruh perintah-perintah itu kepada kamu untuk menyulitkan kehidupan, untuk membebankan kalian. Tidak. Tetapi semua yang aku syariatkan itu, kata Allah, itu adalah untuk kamu. 3 hal yang Allah sebutkan. Pertama, walakin yuridu liyutahhirakum. Allah kepingin menjadikan kamu orang-orang yang bersih. Maka Bapak Ibu, ya salah satu kebahagiaan dalam ibadah itu, karena Allah janjikan setiap ibadah yang disyariatkannya kepada kita, pertama membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita daripada apa? Kebersihan yang membuat syarat kita masuk surga. Tahu Bapak Ibu syarat masuk surga? Harus bersih dari dosa. Maka kita ini Pak, tak akan masuk surga kalau masih berdosa. Jadi kalau dosa ada pahala apa? Maka Bapak Ibu cuci dulu nanti. Cucinya bukan dimandikan dulu Bapak Ibu, bersih dulu baru masuk surga. Selagi ada dosa, tidak mungkin. Itu sudah sunnatullah. Tapi dimandikan bukan di sungai Siak, bukan di sungai Kam. Kalau di sungai ya Pak, di mana? Masuk neraka dulu. Kalau sempat mati kita, tidak diampunkan dosa kita oleh Allah. Itu Pak, bagi siapa? Bagi orang yang mati bergelimang dosa. Kita ini tidak ada yang tak berdosa. Tetapi Allah berikan kesempatan-kesempatan ibadah. Kenapa disyariatkan? Supaya walaupun kita berdosa, dengan ibadah itu Allah bersihkan. Maka coba wudu. Apa kata Rasulullah? Tidak ada seorang muslim yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, kecuali dosa-dosanya berguguran bersama tetesan air wudunya. Coba wudu itu menghapuskan dosa. Setelah itu disuruh kalau kita sholat. Apa guna sholat itu disyariatkan? Bapak Ibu, untuk membersihkan kita pertama, liyutahhirakum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat? Hai sahabatku, kalau ada di antara kamu di depan rumahnya ada sebuah sungai,
dan sungai itu bening dan mengalir. Lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam. Apakah masih ada kotoran lengket di badannya? 5 kali mandi. Sungai itu bening dan mengalir. Kecuali kalau sungai itu kotor. Kalau sungai itu kotor, kain kotor dicuci di sungai kotor, tambah kotor. Kain bersih dicuci di sungai kotor, jadi kotor. Ada yang menafsirkan sungai seperti lebih luas. Maka begitulah kalau dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, kalau sistemnya kotor, maka semua yang masuk sistem yang tadinya bersih jadi kotor. Maka apa? Wajib kita jaga sungai itu supaya bersih. Kenapa? Kalau tidak bersih berbahaya. Orang-orang yang bersih jadi kotor semuanya. Itulah ibarat, itu adalah terjemahan yang lebih luas daripada. Tapi sungai itu 5 kali sehari semalam, begitulah solat. Solat juga begitu. Orang yang solat 5 kali sehari semalam, tak ada sisa, kena solat itu menghapus dosa. Kemudian coba lihat, Bapak Ibu sekalian, puasa kemarin. Apa ceramah ustaz-ustaz tentang keutamaan puasa? Semuanya adalah man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan didasarkan kepada iman, hanya mengharapkan pahala dari Allah, Allah hapuskan seluruh dosanya. Kemudian untuk apa kita tarawih? Kenapa kita semangat? Karena Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail salat tarawih selama malam-malam Ramadan, diampunkan seluruh dosanya. Kenapa kita memburu Lailatul Qadar? Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi seluruh disyariatkan itu untuk apa? Bapak Ibu, untuk menghapuskan dosa. Kenapa kita laki-laki disuruh kita Jumat? Apa kata Rasulullah? Al-jum'atu ilal jum'ati kaffaratul lima bainahuma. Dari Jumat ke Jumat itu menghapuskan dosa. Kenapa banyak sekali menghapus dosa? Barangkali dengan solat lima waktunya, kerana kita tidak beres solat kita, tidak Allah ampunkan dosa kita. Tapi ada lagi Jumat, ada lagi ini. Allah kepengen kita semuanya tapi dengan berbagai cara. Masya Allah. Ramadan juga begitu. Barangkali dengan puasa kemarin, puasa tapi ngunjing orang aja. Tapi apa? Malamnya dia tarawih. Mungkin dengan tarawihnya Allah, mungkin tarawih juga bolong-bolong, tapi dia dapat malam Lailatul, tapi tidak juga dapat semuanya. Itu dah lagi itu. Maka orang yang celaka itu, kata Rasulullah, dikasih kesempatan masuk Ramadan, keluar Ramadan dosanya tidak, itu memang terlalu ruginya, kata Rasulullah. Maka man hurrima khairaha faqad hurrim. Kalau tidak jadi orang baik di Ramadan, kapan lagi dia diharapkan jadi orang baik? Bapak Ibu sekalian, umrah, kenapa kita sekarang? Untuk menghapus dosa pertama. Maka apa kata Rasulullah? Al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain, menghapus dosa semua. Haji, Bapak Ibu sekalian, ada namanya Amr bin As. Amr bin As ini, Bapak Ibu sekalian, pernah menceritakan satu peristiwa dengan Rasulullah. Kemudian apa? Diceritakan kepada anaknya yang bernama Abdullah. Ketika dia pertama masuk Islam, ketika dia masuk Islam, ceritakan. Jadi gini, dia cari Rasulullah. Ketemu Rasulullah, dia bilang, "Hai Muhammad, ulurkan tangan, saya ingin membai'ahmu masuk Islam." Maka Rasulullah senang sekali, karena dia tokoh. Maka Rasul ulurkan tangannya. Ketika Rasulullah mengulurkan tangannya, ditarik tangannya. Amr, kau yang menyuruh untuk mengulurkan tangan, sekarang kau sendiri yang menarik tanganmu. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, hai Muhammad, saya kepengen masuk Islam, tetapi saya tidak kepengen ketika setelah saya Islam, saya dihantui oleh dosa-dosa saya begitu banyak. Saya selama ini menghinamu, menghina sahabat-sahabatmu, menyakitimu, macam-macam dosa saya. Maka beri saya jaminan, kata Amr bin As, beri saya jaminan setelah saya masuk Islam,
bahwa seluruh dosa yang telah saya lakukan itu telah diampunkan oleh Allah. Kalau kau beri jaminan, saya masuk Islam. Coba, siapa yang disuruh menjamin? Rasulullah. Hebat itu syaratnya kan, jamin. Kalau Rasulullah menjamin itu luar biasa. Maka dengan senyum Rasulullah bilang, Amr, sini tangan. Dipegang oleh Rasulullah erat-erat, disebut oleh Rasulullah 3 perkara amalan yang menghapuskan seluruh dosa kita, baik dosa kecil atau dosa besar. Apa 3 amalan itu? Pertama, hai Amr, tidak tahukah kamu bahwa dengan semata-mata kamu masuk Islam dan benar Islammu, Allah mengampunkan seluruh dosa-dosamu yang telah lalu. Kedua, tidak tahukah kamu bahwa hijrah itu menghapus seluruh dosa yang telah lalu. Yang ketiga, tidak tahukah kamu bahwa haji yang mabrur itu menghapuskan dosa seseorang yang telah lalu. Coba ini, haji disyariatkan, apa yang tujuan utamanya? Supaya Allah dengan haji itu menghapuskan dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita masuk Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Walakin yuridu liyutahhirakum. Kemudian kebersihan ini bukan kebersihan dari dosa saja, Bapak Ibu. Karena Allah katakan walakin yuridu liyutahhirakum, bersih semuanya. Bersih dari dosa, bersih fisik lingkungannya, bersih hatinya, bersih hartanya, bersih mulutnya, bersih yang dipandangnya, bersih yang didengarnya, bersih yang dipikirkannya, bersih anak keturunannya. Masya Allah. Itulah gunanya syariat ini. Bapak Ibu ada yang tidak senang lihat orang bersih? Bapak dapat istri bersih, senang tak? Masya Allah. Dapat anak bersih, Masya Allah. Masuk masjid bersih. Tapi coba kalau kotor. Ini fitrah Pak, Bapak Ibu. Manusia itu mencintai kebersihan, dan agama ini adalah fitrah. Maka untuk membersihkan kita itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka bahagialah kita dengan ibadah ini. Kenapa? Karena ibadah yang syariatkan Allah itu adalah untuk membersihkan kita dari dosa. Karena dosa itu, Bapak Ibu, bersih dari dosa itu syarat masuk surga. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlombalah kamu menuju keampunan Tuhanmu, kemudian meraih surganya. Yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Siapa yang diampunkan dosanya, kemudian siapa yang akan masuk surga? Bapak Ibu sendiri, pengampunan dosa dulu, baru surga. Untuk siapa? Hanya diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menguraikan masalah hal bihalal ini ringkas saja. Maka hal bihalal ini sebenarnya yang setelah Ramadan ini kita lakukan. Ini untuk memantapkan nilai-nilai konsep kebahagiaan tadilah. Jadi apa yang kita bahagiakan dalam hidup ini Bapak Ibu, ketika syariat Allah tegak dalam diri kita, ketika kita Allah berikan taufik hidayah untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan Al-Quran, setiap hari solat 5 waktu dijaga, kemudian jauh daripada hal-hal yang diharamkan Allah. Kemudian kalau kita masih merasa sedih, merasa susah juga hidup, Bapak Ibu merasa juga miskin, merasa menderita, maka apa kata Rasulullah? Orang seperti ini, dia apa kata Rasul sebuah hadis? Barang siapa yang Allah berikan taufik selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dan Allah berikan taufik hidayah untuk mengamalkan Islam, lalu masih juga dia merasa susah, Allah berikan kesusahan dalam hati sampai matinya. Sedih juga lagi hidupnya, Allah sedihkan dia sampai mati. Kenapa Pak? Kalau kita bisa melaksanakan syariat ini, solat kita teratur, yang haram-haram, Bapak Ibu, apa yang membuat gelisah hidup kita? Beban apa lagi yang apa? Dunia-dunia dia Bapak Ibu sekalian tak boleh dia menggelisahkan kita. Itulah sebabnya ketika Ramadan datang,
semua kita harus bergembira. Tidak boleh kondisi apapun yang kita alami mencoreng kebahagiaan kita. Maka di Idul Fitri semua kita harus bergembira. Mau dalam krisis, dalam perang, dalam apa, tetap asal Idul Fitri masuk Kenapa? Karena kegembiraan kita yang pertama itu dengan agama. Maka kita sudah berhasil puasa Ramadan kemarin 30 hari. Bagaimanapun kondisi dunia ini Bapak Ibu ya, tak ada duit apa, tidak akan menjadikan dan akan melemahkan kegembiraan dan kebahagiaan kita dengan Idul Fitri. Jadi ini pertama Bapak Ibu ya, tanamkan dalam diri kita konsep bahagia, apa yang kita bahagiakan dalam hidup ini. Maka saya yakin Bapak Ibu ini yang ada dalam masjid ini, ketika Bapak Ibu melihat anak Bapak Ibu rajin sholat, bahagia tak? Masya Allah, subuh-subuh dia sudah azan berkumandang, dia bangun sendiri, sudah berwudu, Allah. Setelah itu dia rajin baca Quran, tidak merokok, tidak bergaul dengan orang-orang yang apa. Bahagia Bapak Ibu, lihat ni tak? Asal ketemu ibu diciumnya tangan ibu, hormatnya luar biasa, pantang diperintah, cepat dilaksanakannya, karena dia mengamalkan agama. Bahagia tak? Maka rugi kita Bapak Ibu kalau anak kita tidak mengamalkan agama, menderita kita. Suruh ke timur ke barat dia, gimana kira-kira? Suruh sholat tidur dia, suruh ngaji TikTok dilihatnya, habis waktunya untuk TikTok aja. Karena 1000 apa komen TikTok tu ditontonnya semua. Sholat tak ada, belajar tak ada. Gimana kira-kira? Gelisah tak? Kalau anak durhaka, menderita tak? Seluas apapun rumah bapak ibu, sebanyak apapun harta bapak ibu, kalau dapat anak durhaka, gembira tak? Tapi tinggal di gubuk, tapi anak-anak Masya Allah taat, istri solihah, bahagia tak? Allahu Akbar. Kita bahagia dengan agama. Maka ini kita mantapkan kebahagiaan kita ini Bapak Ibu. Ini mengingatkan kita ini. Beri kita dengan apa? Maka hal-hal ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama kita bahagia kenapa? Karena kita Allah berikan kesempatan puasa 30 hari. Kemudian bagaimana lagi bahagia? Maka bagaimana cara bahagia kita? Cara bahagia kita diajarkan oleh Allah. Maka pas terbenam matahari, setelah terbenam matahari hari terakhir Ramadan itu, bagaimana bahagia? Maka kita bukan nyanyi, bukan joget-joget, bukan ngundang apa keyboard namanya itu, menyanyi kita Pak. Tapi nyanyian kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kau takbiran itu sama-sama Pak. Itulah sayangnya sekarang Pak ya, takbiran ini meredup. Coba Pak ya di malam Idul Fitri itu, seluruh rumah Allahu Akbar, di jalan-jalan Allahu Akbar, di masjid-masjid Allahu Akbar, di musalla, di lapangan, di pasar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis kita tak? Nangis bahagia. Tapi sunnah ini tidak jalan sekarang. Rugi kita. Rugi kita Pak. Itu luar biasa itu. Dan itu disuruh Rasulullah menghidupkan Idul Fitri itu, tidak dianjurkan kita tidak tidur sampai pagi. Sampai pagi itu untuk apa? Kita hidupkan malam Idul Fitri itu dengan takbiran. Masya Allah. Maka kita, apalagi kita jauh dari keluarga ya, merantau tu takbiran, Masya Allah. Gimana ya? Kerinduan itu bangkit Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi setelah takbir? Ada konsep bahagia. Kita bahagia tidak bisa bahagia sendiri. Kebahagiaan kita tergantung juga kebahagiaan orang lain. Kena akan tercoreng kebahagiaan kita Pak. Kita bahagia sendiri, tapi ketika melihat orang lain tak bahagia. Maka orang Islam tu kalau ada saudaranya Pak, dia bahagia pakai baju baru, tapi nanti ada saudaranya pakai baju lusuh, makan tak ada, enak. Sekaranglah bapak umpamanya di rumah suami istri, istri sedih, mungkin bapak bahagia? Bapak pakai baju baru, istri tak ada baju baru, kira-kira bahagia Pak? Ibu bapak pakai baju baru, anak-anak bahagia? Tapi bagaimana bapak ibu
membahagiakan semua. Bapak ibu beri anak dulu, maka suami belikan istri dulu, belikan anak-anak dulu. Yang kadang bapak yang punya duit, dia sendiri dah. Bukan dia sebenarnya mengatakan apa? Biarlah, saya sudah bahagia lihat istriku pakai baju baru, anak-anakku pakai. Karena kunci bahagia ini Pak, Islam mengajarkan kalau mau bahagia, bahagiakan orang lain. Siapa yang kita bahagiakan? Bahagiakan pertama orang-orang yang terdekat dengan kita. Bahagiakan orang tua kita, bahagiakan istri kita. Sebab orang-orang terdekat kalau tak ada bahagia, pasti kita bapak ibu tercoreng kebahagiaan kita. Tak mungkin bahagia. Istri lagi ngomel-ngomel, bapak pergi solat Idul Fitri, enak tak? Kenapa? Karena kue tak dibeli, karena suami pelit. Sehingga tak ada lontong, tak ada kue. Sehingga apa? Masa macam muka istri. Bahagia hari raya itu. Masya Allah. Bapak ibu sekalian, maka kita diwajibkan membayar zakat fitrah supaya di hari itu kita tidak melihat seorang pun yang tidak bahagia. Karena kesempurnaan kebahagiaan kita dengan seluruhnya bahagia. Masya Allah. Maka tak boleh ada bapak ibu ya, kalau kita solat Idul Fitri tak ada orang minta-minta. Karena Rasulullah mengatakan bayar zakat fitrah itu, jadikan mereka hari itu tidak minta-minta. Tapi kan ada orang dasar bapak ibu, itu boleh kita tegur itu. Memang profesinya minta-minta. Padahal dia sudah ada, kadang-kadang ada pula kaya tapi profesi, hobi. Maka orang seperti itu perlu diingatkan sebenarnya. Karena itu apa? Kalau kita Idul Fitri itu banyak orang minta-minta, tidak enak Pak. Idul Fitri, Masya Allah. Di jalan-jalan orang begini-gini. Bapak ibu sekalian, setelah Idul Fitri, setelah kita bayar zakat fitrah, maka kita disuruh apa lagi dalam bahagia itu bapak ibu? Pagi-pagi kita disuruh untuk ke musalla. Kemudian musalla itu bapak ibu disyariatkan solat Idul Fitri itu di lapangan. Kemudian disyariatkan kita berkumpul semuanya keluar. Yang tua, yang muda, yang gadis, yang dipingit, yang haid, anak-anak, semuanya keluar dari rumah. Maka disyariatkan solat itu di lapangan, jangan di masjid. Karena kalau di masjid nanti orang haid tak bisa masuk, anak-anak juga. Tapi kalau solat di lapangan, kalau saya usul satu kelurahan satu tempat solat saja, jangan setiap masjid buat. Saya kalau di masjid Pak, banyak buat masjid seperti ini itu 3 sab cuma Idul Fitri. Itu Idul Fitri solat raya apa? Mana kebahagiaannya? Tapi kalau berkumpul di lapangan, Masya Allah, sekali 2 kali setahun kita melihat, kena berkumpul banyak itu muncul semangat. Tapi kalau 3 sab aja, loyo hari raya itu Bapak Ibu. Kadang-kadang saya menganjurkan seperti di Kampar supaya setiap desa satu tempat salat. Hari raya itu terasa. Tapi kadang-kadang pengurus masjid ada yang tak mengerti. Baru Pak Ustaz katanya, karena kan Idul Fitri itu mengumpulkan impak. Nanti impak kemana perginya? Astagfirullahaladzim, impak dipikirkannya. Kemudian makna substansi Idul Fitri itu dihilangkannya. Kalau masalah itu kan bisa dimusyawarahkan, bisa didudukkan. Tapi syiar Idul Fitri ini harus hidup untuk membahagiakan kita semua. Kemudian Bapak Ibu kita solat. Setelah solat Bapak Ibu, baru sempurna kebahagiaan kita Bapak Ibu. Kalau selesai hubungan kita antara sesama, tidak ada dendam, tidak ada Bapak Ibu sekalian iri, tak ada dengki, tak ada perasaan bersalah, tak ada Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, bermasalah dengan saudara. Sebab baju sebaru apapun, kemudian makanan seenak apapun, puasa Bapak Ibu 30 hari, masa puasa qiyamul lail, tapi hati tak selesai dengan sesama. Apalagi sampai ke tingkat ada menyimpan perasaan dendam, perasaan membalas, kemudian perasaan Bapak Ibu sekalian macam-macam ya, penyakit-penyakit hati itu. Bapak Ibu, tak sempurna kebahagiaan kita. Oleh karena itu setelah Idul Fitri kita disuruh bersilatur, mengunjungi. Maka Rasulullah SAW
Idul Fitri itu masuk dari jalan, pulang dari jalan yang lain, supaya dia bertemu dengan banyak orang. Bapak Ibu sekalian, inilah sebenarnya nilai yang luar biasa. Itulah sebabnya apa? Kita yakin, optimis dengan puasa kita, Allah ampunkan dosa kita semuanya. Hablum minallah kita luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, kebahagiaan kita tak sempurna kalau hablum minan nas. Maka Bapak Ibu sekalian, Idul Fitri kita saling berkunjung, saling minta maaf, saling mendoakan supaya Allah terima puasa kita, amal soleh kita, amal soleh saudara kita. Kemudian kita saling memaafkan. Itulah inti daripada Bapak Ibu, salah satunya Idul Fitri, hablum minan nas. Maka kemarin Bapak Ibu, kita tak sempat, kadang-kadang setiap kita bertemu maka dibuat acara seperti ini, berkumpul. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau menurut saya ya, tidak perlu kita buat acara seperti ini lagi. Kenapa? Tapi kalau dibuat ini bagus, karena berkumpul seperti ini juga membahagiakan, apalagi di rumah Allah. Bapak Ibu sekalian, kenapa begini? Puasa itu kemarin kan apa tujuan Allah? Karena Allah punya tujuan. Tadi menghapuskan dosa kita. Kemudian di antara tujuan puasa itu, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pastikan, Allah sebutkan sendiri, ketika Allah mengatakan diwajibkan kamu berpuasa, untuk apa? La'allakum tattaqun. Berarti Bapak Ibu, Allah ingin menjelaskan kepada kita, kalian diwajibkan puasa bukan hanya Allah ingin melaparkan, membuat kamu lapar, membuat kamu haus, membuat kamu menderita, tak boleh mendekati istri, menyusahkan. Bukan. Itu tujuannya, kata Allah, supaya kamu dilarang kamu makan, dilarang kamu minum selama Ramadan, supaya kamu bertakwa.